wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mawadin. Nah, di sini kita itu memasuki pada pertemuan ketiga, yaitu pada part ketiga. Nah, di sini sesuai dengan janji saya pada pertemuan sebelumnya, di sini tuh kita akan memasuki pada pembagi. Di sini tuh kita akan membahas operasi perkalian dan sifat-sifatnya. Yang pertama, dia itu memiliki sifat asosiatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan sifat asosiatif itu apa sih. Nah, tapi di sini saya mengingatkan kembali bahwa sifat asosiatif itu adalah suatu sifat pengelompokan. Nah, misal di sini diberikan 3 buah bilangan bulat yaitu A, B, dan C. Ya, dimana pada ruas kiri dia itu diberikan pengelompokan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Nah, sedangkan pada ruas kanan dia itu mengelompokkan B dikalikan dengan C dikalikan dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, diberikan 3 buah bilangan bulat yaitu 2, 3, dan 4. Pertama, kita akan mengelompokkan 2 dengan 3. Nah, nanti pada ruas kanan kita itu akan mengelompokkan 3 dengan 4. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 2 dikalikan dengan 3 itu adalah 6. 6 dikalikan dengan 4 itu adalah 24. Nah, sedangkan pada ruas kiri 3 dikalikan dengan 4 itu adalah 12. 12 dikalikan dengan 2 itu adalah 24. Nah, sehingga sifat asosiatif ini dia itu berlaku terhadap penjumlahan dan perkalian. Artinya di sini itu, nah, walaupun kita mengelompokkan 3 dengan 4 bisa juga, terus 2 dengan 3 juga bisa. Yang jelas nanti dia itu tetap menghasilkan 24. Nah, kalaupun teman-teman tidak mempercayainya, silakan dicoba aja, pasti nanti itu akan menghasilkan 24. Nah, selanjutnya pada perkalian dia itu memiliki sifat komutatif, teman-teman. Nah, sifat komutatif itu apa? Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga, komutatif itu adalah pertukaran. Nah, artinya di sini itu adalah jika ada dua buah bilangan bulat ditukarkan posisinya, dia itu nilainya itu jika ada 2 buah bilangan bulat ditukarkan posisinya, keduanya nanti itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sebagai di contoh di sini, misal A dikalikan dengan B, dia itu akan sama halnya dengan B dikalikan dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Misal diberikan 2 buah bilangan bulat positif yaitu 5 dengan 4. Pertama, pada awalnya dia itu 5 dikalikan dengan 4. Nah, 5 dikalikan dengan 4. 5 dikalikan dengan 4 dia itu akan sama dengan 4 dikalikan dengan 5. Nah, walaupun kedua buah bilangan ini kita rubahkan urutannya ataupun kita rubahkan posisinya, keduanya itu akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Misal pertama, 5 dikalikan dengan 4. 5 dikalikan dengan 4. 5 dikalikan dengan 4 itu nilainya adalah 20. Nilainya itu adalah 20. Nah, sedangkan pada 4 dikalikan dengan 5, 4 dikalikan dengan 5, dia juga menghasilkan nilai yang sama yaitu 20. Nah, sehingga kedua buah bilangan bulat ini walaupun kita menukarkan posisinya atau urutannya, dia itu tetap menghasilkan nilai yang sama juga. Nah, sehingga sifat komutatif itu berlaku terhadap perkalian dan penjumlahan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang ketiga, itu adalah sifat distributif. Apa sih itu sifat distributif terhadap perkalian? Sifat distributif adalah sifat yang mendistribusikan perkalian terhadap operasi penambahan. Nah, selain dari itu, operasi distributif juga itu diartikan sebagai operasi hitung yang mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi dengan elemen-elemen kombinasi itu. Nah, sebagai contoh diberikan 3 buah bilangan bulat A, B, dan C. Nah, pada persamaan ini, jika kita mendistributifkan, maka dia akan berubah bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal. Misal, diberikan 3 buah bilangan bulat 3, 2, dan 6. 3 dikalikan dengan 2 plus 6. Nah, pada persamaan ini dia itu akan bisa merubah ke bentuk lainnya. Nah, misal pertama itu kita akan mengkali masukkan. Kali masuk itu 3 dengan 2. Nah, 3 dikalikan dengan 2. Nah, pertama. Terus yang kedua itu adalah 3 dikalikan dengan 6. Nah, sehingga di sini muncul 3 dikalikan 6. Tanda di sini itu teman-teman tergantung dari di dalam pengelompokan ini, tergantung dari ini. Nah, kalau di sini negatif berarti di sini juga negatif, teman-teman. Nah, karena di sini tandanya itu positif sehingga di sini tandanya itu menjadi positif. Nah, sehingga 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 6 menghasilkan dia itu akan sama halnya dengan 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 24. 3 dikalikan dengan 2 adalah 6 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2 adalah 18. 6 ditambah dengan 18 adalah 24. Nah, sehingga pada perkalian dia itu memiliki sifat distributif. Oke, selanjutnya itu sifat ataupun unsur identitas untuk perkalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya unsur identitas itu terdapat pada penjumlahan, sedangkan pada pengurangan dia itu tidak memiliki unsur identitas. Nah, di perkalian kita akan membahas identitas untuk perkalian. Yang pertama, hasil perkalian bilangan bulat dengan 0, hasilnya adalah bilangan 0. Nah, di sini itu diberikan penjelasannya, berapapun bilangan bulat apapun dikalikan dengan 0, dia itu tetap menghasilkan 0. Nah, kenapa semua bilangan bulat dikalikan dengan 0 tetap menghasilkan 0? Ya, karena sesuai dengan unsur identitasnya ataupun pembahasan yang diberikan pada poin pertama ini. Berarti semua bilangan jika dikalikan dengan 0 dia itu menghasilkan 0. Mau 100 kali 0 tetap 0, mau tak hingga dikalikan dengan 0 tetap menghasilkan 0. Terus pada poin kedua itu adalah hasil perkalian bilangan bulat dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. Nah, artinya di sini itu teman-teman, berapapun bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka dia itu tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kayak di sini teman-teman, sebagai contoh, A dikalikan dengan A, dia itu tetap akan sama dengan 1 dikalikan dengan A, atau hasilnya itu adalah A. Nah, misal 5 dikalikan dengan 1, dia itu akan sama dengan 1 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya itu adalah 5 itu sendiri.
Nah, kenapa hasilnya 5? Ya, karena dari penjelasan ini hasil perkalian bilangan bulat. Nah, hasil perkalian bilangan bulat. Nah, 5 ini kan termasuk bilangan bulat kan. Nah, kalau dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, berarti 5 ini kalau dikalikan dengan 1 berarti tetap menghasilkan 5. Nah, mau 1 kali 5 ataupun 5 kali 5 dia itu tetap menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, paham nggak teman-teman? Berarti bilangan berapapun ataupun bilangan bulat berapapun jika dikalikan dengan 1 dia itu tetap menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, selanjutnya atau yang terakhir dia itu memiliki sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu apa sih? Nah, sifat tertutup itu jika dua bilangan bulat dikalikan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misal A dikalikan dengan B menghasilkan C, di mana ada A, B, C itu adalah elemen bilangan bulat. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya di operasi penjumlahan, saya itu Nah, pada materi sebelumnya itu saya itu sempat menjelaskan bersifat tertutup. Tertutup itu seperti apa? Nah, misal ada dua buah bilangan bulat. Nah, dua buah bilangan bulat ini jika dioperasikan terhadap penjumlahan atau pengurangan, nanti hasilnya juga itu tetap bilangan bulat. Misal, misal 1 ditambah dengan 3. Nah, 1 dan 3 ini kan adalah dua buah bilangan bulat. Nah, keduanya ini kan dikatakan bilangan bulat. Nah, sehingga keduanya ini akan menghasilkan bilangan bulat juga, teman-teman, yaitu 4. Nah, berarti sifat tertutup itu jika ada dua buah bilangan bulat dioperasikan terhadap penjumlahan ataupun pengurangan ataupun perkalian, dia itu tetap menghasilkan bilangan bulat. Nah, istilahnya itu dia memiliki keturunan yang sama. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan uh, nah, pada pertemuan terakhir nanti ataupun pada part keempat nanti itu kita akan membahas sifat ataupun operasi hitung bilangan bulat terhadap pembagian. Nah, mungkin itu saja yang uh, bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.